Seperti biasa kita akan membahas seorang tokoh di Alkitab yang jarang mungkin ya dibicarakan. Iya, jarang dikulik lah ya kalau anak-anak muda bilang saat ini. Seorang tokoh yang berasal dari Perjanjian Lama. Ya. Kalau boleh tahu, pada zaman itu apa saja sih tugas-tugas dari hakim-hakim? Iya, dasar kemenangan besar dia adalah apa? Tuhan yang memberikan. Kenapa? Kembali login di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Day. Di sini dengan narasumber kita, Pendeta Hence Rusli. Iya, shalom. Apa kabar, Day? Puji Tuhan, baik nih Pak Pendeta. Iya. Baru minggu lalu kita bertemu ya, Pendeta. Iya, kita bertemu lagi ya. Iya, sekarang dikasih kesempatan lagi untuk mempelajari lebih banyak lagi profil-profil baru di Alkitab. Betul, tokoh-tokoh Alkitab ya. Iya, betul. Nah, Pendeta, kira-kira siapa ya Pendeta yang akan kita bahas di segmen hari ini? Ya, jadi buat teman-teman Facebook yang berada di mana saja, seperti biasa kita akan membahas seorang tokoh di Alkitab yang jarang mungkin ya dibicarakan. Iya, jarang dikulik lah ya kalau anak-anak muda bilang saat ini. Seorang tokoh yang berasal dari Perjanjian Lama. Nah, Pendeta, tokoh ini sendiri nih punya istilahnya nih, Pendeta. Apa itu? Ada istilah yang sering digambarkan dari tokoh ini. Ya. From zero to hero. Oh iya, dari yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang dikenal ya. Betul. Iya. Betul. Cocok ya, cocok itu. Menurut Pendeta, siapa nih Pendeta kalau misalkan di zaman sekarang yang bisa diistilahkan sebagai from zero to hero? Oh iya, banyak ya saya pikir ya, terutama tokoh-tokoh seperti di dunia olahraga ya, baik di negeri kita di Indonesia atau di luar negeri ya. Iya, kalau kita lihat, mungkin kita baca autobiografinya, orang yang biasa-biasa aja, kebanyakan mereka nggak dikenal, nantinya mereka berprestasi, menjadi dikenal banyak orang. Bahkan mungkin bukan cuma di tempat dia ya berada, bukan di kota dia, tapi seluruh Indonesia, bahkan mungkin mendunia. Ya kan, ada juga mungkin tokoh-tokoh penyanyi mungkin ya, artis yang orang nggak kenal sebelumnya menjadi dikenal. Atau juga mungkin tokoh-tokoh negarawan, ya, baik di dalam dan di luar negeri. Betul. Nah nih Pendeta, tapi ngomong-ngomong, ternyata sosok ini adalah seorang pahlawan pada zaman itu ya? Iya, disebut pahlawan. Tapi apakah dia seorang raja atau panglima? Oh iya, jadi tokoh ini kebetulan dia hidup ya di saat bangsa Israel belum punya raja. Jadi dia pasti bukan seorang raja. Tokoh ini bukan seorang raja. Karena dia lahir, dia hidup di zaman bangsa Israel belum punya raja. Baik. Dari clue yang telah kita sampaikan nih, apakah teman-teman bisa tebak nggak ya kira-kira siapa tokoh yang akan kita bahas untuk hari ini? Namun sebelumnya, kami di sini juga mau mengingatkan buat teman-teman, apabila teman-teman suka untuk video ini, bisa di-like. Apabila ada yang mau didiskusikan juga dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain, bisa langsung komen di bawah atau DM ke sosial media Hope Channel Indonesia. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe supaya stay updated di Facebook. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman semua, karena kami yakin pasti banyak yang mau tahu lebih banyak lagi tentang tokoh-tokoh Alkitab. Nah, Pendeta, sekarang kita mau bahas tentang tokoh ini, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, Pendeta nih, mungkin boleh langsung dikasih ke teman-teman. Kasih tahu ya, udah penasaran mungkin ya, udah penasaran nih teman-teman Facebook di rumah, siapa ini tokohnya ya. Tadi saya udah bilang dari Perjanjian Lama, hidupnya sebelum zaman raja-raja, ada raja di Israel. Jadi tokoh ini namanya adalah
Yefta. Mungkin teman-teman Facebook semua kurang familiar nih dengan nama Yefta. Boleh pendeta dijelaskan siapa sih Yefta itu? Iya, baik. Jadi Yefta ini kita akan kulik ya. Berapa menit ke depan ini kita akan lihat kehidupannya secara pribadi, apa yang dia lakukan, khususnya berkaitan dengan misi Tuhan ya, yang Tuhan berikan baginya. Baik, kita buka teman-teman Facebook, kita buka Alkitab kita semua ya. Kita lihat di buku Hakim-Hakim pasal 11. Saya minta tolong Day untuk baca di ayat pertama ya. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi teman-teman Facebook bahwa Yefta ini hidup sebelum zaman raja-raja ada di bangsa Israel ya. Nah, pada saat itu sebelum raja-raja itu adalah disebut zaman hakim-hakim. Hakim-hakim. Jadi pemimpinnya adalah hakim. Memang Tuhan pemimpinnya pasti buat bangsa Israel, tapi melalui seorang hakim, diangkat menjadi seorang hakim. Nah, kalau kita lihat di ayat 1 itu dikatakan bahwa Yefta adalah seorang yang gagah perkasa. Dia disebut sebagai pahlawan. Tetapi, nah ini memang kalau kisah atau tokoh di Alkitab ini cukup banyak yang terjadi kontradiksi ya. Di satu sisi positif, di sisi lain dia apa? Negatif. Walaupun dia seorang yang dikatakan gagah perkasa, tapi secara keturunan, minta maaf ini karena Alkitab yang katakan ya, bahwa ayahnya seorang terpandang, tapi ibunya seorang perempuan sundal dikatakan. Nah, jadi itu latar belakangnya awal ya tentang Yefta ini. Ya. Cukup ironis ya pendeta ya. Iya. Nah pendeta, kalau boleh tahu pada zaman itu apa saja sih tugas-tugas dari hakim-hakim? Iya. Oke, jadi teman-teman Facebook, sebenarnya tugas-tugas hakim itu kurang lebih sama dengan raja ya, tapi mereka tidak pakai mahkota ya. Mereka juga tidak ada keturunan secara hierarki untuk apa anak-anaknya, cucunya menjadi raja. Nah, hakim ini karena pada zaman itu belum ada raja, belum ada pemimpin yang mereka bisa lihat bangsa Israel, jadi kehidupannya seringkali apa? Melenceng dari firman Tuhan. Jadi dibutuhkan seorang hakim yang tegas, yang mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kita harus apa? Kembali ke jalannya Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, memang seringkali beberapa hakim yang ada, yang dicatat di Alkitab, itu selain bertindak sebagai hakim, yaitu yang mengingatkan orang Israel untuk kembali ke jalan Tuhan saat mereka melenceng, juga terkadang hakim ini dijadikan panglima perang. Jadi pemimpin perang saat bangsa Israel melawan bangsa-bangsa lain. Nah, itu tugas utama hakim pada zaman itu. Kurang lebih mirip-mirip dengan job desk seorang raja ya? Iya, kurang lebih seperti seorang raja, cuman tanpa mahkota. Ya. Oke, baik. Berapa ya pendeta jumlah hakim yang dicatat dalam Alkitab selain Yefta? Iya. Zaman itu? Baik, jadi teman-teman Facebook sekalian, kalau kita baca Alkitab, khususnya kitab Hakim-Hakim, di situ tercatat ada 12 nama hakim yang pernah, nama tokoh Alkitab yang pernah diangkat menjadi hakim ya, atau hakim-hakim. Salah satunya tadi Yefta yang akan kita kulik ya saat ini. Itu Yefta itu hakim ke-8. Ada juga tokoh Alkitab lain yaitu Gideon. Kita lebih familiar mungkin ya dengan nama Gideon. Lalu Deborah, satu-satunya wanita yang pernah diangkat menjadi hakim bagi bangsa Israel. Dan yang paling terkenal adalah hakim yang ke-12 yang terakhir, yaitu Simson. Kalau dengar nama Simson, kita udah tahu lah ceritanya ya, secara detail. Tapi kita nggak bahas Simson ya. Kita fokus pada kali ini untuk membahas Yefta. Mungkin boleh diceritain lagi pendeta. Ya. Selain, tadi kan pendeta bilang dia dari perempuan anak sundal. Iya. Apakah saat itu dia langsung dijadikan hakim? Oh ya, kalau kita lihat kronologi ceritanya, yang ada di Alkitab tidak. Bahkan dalam kehidupan Yefta ini berliku-liku ya, sampai dia nanti akan diangkat menjadi hakim bagi bangsa Israel. Nah, sebelum saya lupa nih, arti nama Yefta itu adalah he opens. He-nya
Bisa jadi itu adalah Allah yang membuka, mungkin membuka jalan buat dia menjadi pemimpin. Bisa juga he-nya itu adalah dia sendiri. Dia yang membuka diri dia untuk nantinya menjadi apa? Menjadi hakim bagi orang Israel. Jadi itu arti nama Jephthah, yaitu dia yang membuka. He opens ya, itu dia. Pada zaman itu bagaimana caranya mereka mengangkat seseorang menjadi hakim atas bangsa Israel? Oh iya, oke. Sebelum kita jawab itu, kita lihat dulu nih ya kelanjutan latar belakang sedikit dari Jephthah ya. Nanti baru akan terjawab apa yang ditanya oleh Dei. Nah sekarang kita tetap di Hakim-Hakim pasal 11. Kali ini kita baca ayat 2 dan 3. Silakan Dei. Hakim 11 ayat 2 dan 3. Ya. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Iya, jadi ceritanya ini, kalau kita lihat ya, teman-teman ya, Yeftah ini lahir dari keluarga yang tidak ideal ya, karena ayahnya Gilead. Gilead ini adalah keturunan dari Manasye ya. Kita tahu bersama pada zaman Yakub dan anak-anaknya, pada saat mau diberkati anak-anaknya oleh Yakub, Yusuf karena kehidupannya yang luar biasa, baiknya luar biasa ya, kebenaran yang dia tampilkan, sehingga Yusuf mendapat porsi double, yaitu dari anaknya Efraim dan Manasye. Jadi Gilead ini ayahnya Yeftah dari keturunan Manasye. Orang yang sangat terpandang saat itu. Sayangnya, selain dia memiliki istri dia yang sah, yang tadi dikatakan ayat 23, dia juga memiliki istri yang itulah ibunya dari Yeftah yang disebut perempuan Sundal. Jadi kita lihat di sini dibully ya Yeftah oleh keluarga. Bukan sebenarnya keluarga dia sendiri, karena itu kan mereka satu bapak ya, hanya beda ibu ya. Kalau zaman sekarang satu marga kan itu mereka sebenarnya kan saudara kandung dianggap tetap karena satu bapak ya. Tapi karena latar belakang ibunya, akhirnya dia dibully oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya. Dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah mereka yang sangat terkenal itu, dan akhirnya Yeftah menyingkir ya, dia tahu diri, dia menyingkir. Sayangnya dia menyingkirnya kumpulnya sama para petualang-petualang yang identik dengan para perampok, dan akhirnya memang dia dia merampok. Kalau zaman sekarang mungkin Yeftah itu seperti gangster ya, pada zaman sekarang ya, karena dia bersama dengan kelompoknya merampok dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, begitu tuh latar belakang dari Yeftah. Jadi dia sempat jadi perampok sebelum menjadi hakim. Sebelum menjadi hakim, betul. Nah, sekarang kita lihat teman-teman Facebook, kita baca kelanjutan cerita ini masih di Hakim-Hakim pasal 11. Sekarang kita lihat ayat 5 dan 6. Oke. Jangan lupa untuk dibuka kitabnya. Iya. Hakim-Hakim 11 ayat 5 dan 6. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Iya, jadi kita lihat di sini ya. Ini juga kita coba cari tahu ya, apa sih alasannya tua-tua itu kan berarti kan orang-orang penting, pejabat-pejabat lah pada saat itu yang ada di kerajaan Israel. Mereka sedang mau bertempur dengan orang Amon, Bani Amon, lalu akhirnya mereka mencari Yeftah. Ya banyaklah pertanyaan akan bisa ada di dalam pikiran kita. Kenapa Yeftah? Emang enggak ada pahlawan orang-orang hebat lainnya di saat itu di bangsa Israel, di kalangan bangsa Israel, ya kan? Kenapa Yeftah? Tetapi Alkitab di ayat ini terangkan memang mereka faktanya pergi ke Yeftah untuk meminta Yeftah bukan jadi hakim dulu ya, tapi menjadi apa? Panglima perang. Dari situ baru bisa masuk nih ceritanya bahwa pertama yang mereka lihat adalah Yeftah ini ternyata pastinya terkenal kan sebagai, mungkin dia kepala gangster kali saat diminta, ya kan? Orang semua takut sama dia.
ya, udah terkenal itu nama dia di mana-mana, bukan hanya di kalangan orang Israel, ya. Bisa jadi nama dia juga menjadi momok yang menakutkan buat orang-orang Amon, sehingga tua-tua Israel atau kita anggaplah orang-orang bijaksana saat itu di Israel meminta Yefta menjadi apa? Panglima. Karena mungkin dengar nama Yefta diharapkan Bani Amon apa? Gentar kan? Waduh, ini kan kepala perampok paling terkenal, mungkin paling ganas, paling sebagainya. Jadi itu alasannya gitu ya, yang bisa kita lihat. Karena apa selain itu alasannya sampai tua-tua Israel kok Yefta gitu loh, yang dipilih untuk jadi apa? Panglima mereka. Kenapa sosok Yefta yang dipilih? Mungkin bukan mungkin ya, kita percaya itulah salah satu alasan utamanya. Ya. Tapi memang kalau kita balik ke ayat 1, Pendeta, di sini langsung diperkenalkan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Apa mungkin dia pernah membantu dalam peperangan juga sebelum dia akhirnya menyingkir ke tanah Tob? Kita secara jelas kita tidak bisa katakan itu karena tidak ada di Alkitab. Cuma kalau kita lihat kronologi ceritanya di ayat 1 sampai ayat 6 ini, kita dapat pastikan bahwa Yefta ini namanya udah terkenal nih sebagai kepala perampok, sehingga diharapkan saat dia memimpin peperangan, dia bisa memimpin dengan tegas, dan musuh saat mendengar nama bahwa panglima atau yang memimpin peperangan ini dari bangsa Israel adalah Yefta, diharapkan musuh gentar kan begitu mendengar nama Yefta. Nah, itu sih yang bisa kita highlight. Ya, kita highlight ya, kita garis bawah. Ya, betul. Ya. Kita lanjut nih ya, Pendeta ya. Ya. Gimana nih ceritanya? Akhirnya dia diangkat menjadi panglima Israel, dan betul. Apa sih langkah pertama yang dia ambil? Karena kan dia dari perampok terus balik lagi ke bangsanya. Iya, udah lari ya, dan nggak diceritakan nih berapa lama dia lari. Kan kita nggak ceritakan apa hitungan minggu, tapi saya pikir nggak mungkin hitungan minggu. Hitungan bulan juga nggak mungkin, pasti tahun ya. Entah berapa tahun, 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas, 10 tahun kita nggak tahu. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman Facebook bisa baca di rumah kisah dari Yefta ini di Hakim-Hakim pasal 11. Singkat cerita, Yefta menerima tawaran dari tua-tua Israel ini. Dia terima. Nah, tadi dia tanya, apa nih langkah awal dia saat menerima itu ya, setelah dia menerima tugas tanggung jawab yang besar ini. Nah, kita lihat di ayat 11, masih di Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, jadi ini tadi pertanyaan yang tadi Dei tanyakan, bahwa langkah pertama Yefta saat dia menerima tugas menjadi panglima atau kepala, atau mungkin bisa dianggap hakim ya, saat itu adalah dia datang kepada Tuhan. Ini menarik. Orang Israel datang kepada Yefta, mereka meminta Yefta menjadi panglima, kepala, dan hakim bagi mereka. Yefta menjadi hakim bagi mereka. Langkah pertama Yefta sebagai hakim adalah apa? Dia menjadikan Tuhan hakim bagi dirinya. Nah, ini menarik ya. Jadi orang datang meminta dia menjadi hakim, pemimpin. Dia datang kepada Tuhan untuk Tuhan memimpin dia secara personal. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Walaupun kepala perampok, tapi didikan ayahnya itu melekat ya. Kan dari kecil dia pasti dididik untuk menjadi setia kepada Tuhan, ya kan, percaya kepada Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan. Ya. Walaupun setelah dewasa dia jadi perampok ya, karena keadaan ya, karena kondisinya lahir sebagai anak yang, ya minta maaf, mungkin tanda kutip anak haram begitu ya. Tapi dia tidak lupa dengan didikan masa kecil dia untuk setia kepada Tuhan. Dan itu dia buktikan sebagai langkah pertama, meminta Tuhan menjadi hakim dia. Karena dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Tuhan yang jadi hakim buat dia. Iya. Mungkin pada saat itu walaupun dia merasa disingkirkan, jauh daripada Tuhan, ternyata dia pas balik lagi ke bangsanya, balik lagi dia kepada Tuhan ya, Pendeta. Iya, dia menjadikan Tuhan hakim ya, benar. Kita lanjut nih ceritanya, Pendeta. Akhirnya dia jadi kepala panglima. Ya, dia kepala atau panglima. Dan pada saat itu peperangan melawan Bani Amon. Bani Amon. Jadi kita lihat, bisa kita lanjutkan kisah ini di ayat 29 ya, masih di Hakim-Hakim pasal 11. Oke. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29. Nazar Yefta.
Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Nah, jadi lihat di sini ya, teman-teman di rumah ya. Yefta itu benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin. Dia jalan aja, dikatakan di sini kan, dia jalan sampai menuju ke mana? Ke tempatnya Bani Amon. Dia berjalan, ya. Dia menunjukkan bahwa dia tidak takut, gitu loh. Dia berjalan. Kita di ayat ini tentunya dia disertai sama tentara-tentaranya, ya. Tapi yang jelas dia berjalan. Dia di depan, dia berjalan melewati daerah-daerah orang Israel sampai menuju kemana? Ke Bani Amon. Untuk siap gitu loh, untuk memimpin pertempuran dengan Bani Amon. Nah, tentunya kita bertanya, berhasil nggak Yefta sebagai panglima ya dalam pertempuran itu? Nah, kita lihat di ayat 32 dan 33. Oke, ayat 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Iya, jadi kita lihat di sini ya. Ayat ini jelas katakan, Tuhan yang memberi kemenangan buat Yefta, ya kan? Ya, melalui pimpinan Yefta. Tuhan, ya, garis bawah ini ya, teman-teman Facebook, Tuhan yang memberi kemenangan. Yefta boleh orang hebat, mungkin orang Amon gentar, mungkin dengar nama dia, tetapi bukan itu yang menjadi dasar kemenangan besar dia. Ya, dasar kemenangan besar dia adalah apa? Tuhan yang memberikan. Kenapa? Karena awalnya dia datang membawa perkara kepada Tuhan, meminta Tuhan memimpin dia, meminta Tuhan menjadi apa? Hakim atas dirinya. Dan ini menjadi kemenangan dikatakan amat besar. Dan kita jangan lupa ya teman-teman, Bani Amon itu pada saat itu secara kertas, ya dibilang hitungan kertas, pasti bisa menang lawan Bani Israel atau orang Israel. Ya, mereka ada satu kerajaan yang kuat, cukup kuat saat itu. Secara militer juga mereka di atas rata-rata dari tentara orang Israel. Sebenarnya secara, ya sekali lagi, perhitungan di atas kertas, Bani Amon itu harusnya menang. Tetapi ya Tuhan kita bukan Tuhan di atas kertas, ya kan? Tuhan kita adalah Tuhan yang memang mempunyai kuasa, ya, yang luar biasa, bukan di atas kertas. Dan Tuhan kita menunjukkan sekali lagi kekuasaannya melalui kemenangan yang diraih Yefta. Dikatakan kemenangan yang luar biasa besar, ya. Nah, itu dia. Lihat juga ini kekalahan terbesar ya pendeta. Iya. Kekalahan yang amat besar bahkan besar di Alkitab. bagi orang. Dan kita bisa lihat juga nih teman-teman Facebook bagaimana Roh Tuhan berperan penting di peperangan ini. Ya. Dan hasil dari pertempurannya pun Yefta mendapatkan kemenangan ya pendeta. Oke. Tapi sebelumnya pendeta, dari ayat yang 29 tadi, ini judul dari perikopnya adalah Nazar Yefta. Iya, Nazar ya, judul perikopnya Nazar Yefta. Berarti selain dia datang kepada Tuhan, dia juga bernazar. Dia bernazar. Ada nazar yang dia sampaikan kepada Tuhan. Nazar itu, mungkin teman-teman bilang, apa tuh nazar? Nazar itu adalah komitmen, janji yang bersifat ilahi. Betul. Ya, jadi nazar itu adalah janji yang bersifat ilahi yang dilakukan seseorang dengan Tuhan. Nah, itu yang Yefta lakukan. Nah, dari kisah ini nih pendeta, ada satu peristiwa yang mengenaskan ya. Iya. Peristiwa yang mengenaskan di balik kemenangan besar besar Yefta. Betul. Dari Yefta. Mungkin ada sangkut pautnya dengan nazar Yefta kepada Tuhan ya. Iya. Oke, apakah itu? Kita akan bahas ini lebih lanjut lagi di segmen yang berikutnya. Setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Pendeta, tadi pendeta sempat bilang kalau, tadi aku sih yang bilang, ada peristiwa mengenaskan. Ada yang menyedihkan ya, di balik kemenangan. Di balik kemenangan besar yang dia raih. Yefta raih. Betul. Nah, tadi kan di perikop yang ayat 29 juga ada Nazar Yefta.
apakah ada keterkaitannya peristiwa mengenaskan ini sama nazarnya ini? Iya, baik. Jadi teman-teman Facebook, peristiwa yang menyedihkan atau yang mengenaskan di balik kemenangan besar yang Yefta raih itu memang berkaitan dengan nazar yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tadi di segmen berikutnya saya sudah katakan, nazar itu adalah sebuah janji atau komitmen dari seseorang dengan Tuhan, ya, yang akan dia berikan kalau terpenuhi, ya, apa yang dia cita-citakan atau yang dia inginkan. Nah, berarti kita harus lihat dulu nih nazarnya, ya. Oke, masih tetap di Hakim-Hakim pasal 11. Sekarang kita lihat di ayat ke-30 dan 31. Apa yang dibilang di situ? Ayat 30, lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Iya, jadi ini nazar, ya, komitmen, janji yang Yefta katakan kepada Tuhan. Jika Tuhan membuat dia dapat meraih kemenangan atas pertempuran, dikatakan pokoknya apapun, siapapun pokoknya yang keluar dari rumahnya yang pertama menemui dia, itulah yang akan dia jadikan korban, ya, dijadikan korban bakaran. Bahkan di sini Yefta bilangnya, jikalau dia selamat dari Bani Amon, ya, berarti dia nggak mengharapkan kemenangan. Ya, yang penting dia selamat. Selamat itu pasti identik dengan kemenangan. Iya, karena kalau dia nggak selamat, berarti kan dia mati dibunuh, karena dia pemimpin, kan dia kan maju di depan. Iya, jadi memang pada saat dia katakan jika aku selamat, itu sudah pasti identik dengan kemenangan atas Bani Amon. Nah, yang menarik adalah nazarnya nih teman-teman. Siapa atau apa yang pertama kali keluar sesudah dia meraih kemenangan saat dia pulang ke rumah. Kita lihat di ayat 34. Ayat 34. Ayat 34. Ini setelah peperangan ya, Pendeta? Ya. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Waduh, jadi luar biasa nih ya ceritanya ya. Dia pulang ke rumah dengan hati yang sangat gembira, mungkin bercampur bangga ya, atas kemenangan yang besar itu yang Tuhan berikan. Tapi pada saat dia sampai rumah, yang pertama kali menyambut dia adalah anak tunggal ya, dikatakan putrinya. Selain putri itu enggak ada lagi Yefta punya anak laki-laki atau anak perempuan. Dan nazarnya, kita ingat ya teman-teman, nazarnya adalah apa? Siapapun yang keluar akan dijadikan apa? Korban bakaran. Ya, menjadi korban bakaran. Pendeta, korban bakaran di sini maksudnya apakah anaknya akan dipersembahkan, dibakar hidup-hidup di hadapan Tuhan? Ya, baik. Jadi ini menarik ya, karena kita tahu praktek pada zaman dulu ya, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel itu kan menyembah dewa ya. Dan kita tahu beberapa cerita yang ada di dalam Alkitab juga menyatakan orang-orang yang ya kita anggap orang kafir lah ya, yang tidak menyembah Tuhan itu, mereka apa? Mempersembahkan anaknya kan, untuk dibakar, untuk jadi apa? Sesajen kah? Jadi persembahan lah untuk dewa mereka. Berarti sama dong pendeta kalau memang benar. Jadi sama dong kalau begitu, kalau anak itu apa? Dipersembahkan atau dibakar. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu ayatnya, ya kan? Kan kita nggak tahu apa Yefta komit nggak pada saat putrinya keluar, apa benar dia sesuai apa? Dia memenuhi nazarnya. Itu dia. Kita lihat coba di ayat 39-40. Ayat 39 dan 40. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Iya, jadi kalau lihat di sini, nggak ada kan kata-kata dia dikorbankan seperti korban bakaran selayaknya, yang pada umumnya, ya kan? Cuman dikatakan Yefta memenuhi nazarnya. Jadi dia nggak bergeming tuh, walaupun korbannya dalam hal ini anak perempuannya.
Yang menarik tadi, teman-teman, apa yang dikatakan Day. Kepada zaman dulu bangsa-bangsa di luar bangsa Israel itu ada praktek mempersembahkan anak kepada dewa. Apakah praktek itu dilakukan oleh Yefta? Tentunya tidak lah. Yefta kan hakim orang Israel, ya kan? Dia setia sama Tuhan. Mana mungkin dia lakukan praktek-praktek kekafiran? Jadi apa dong maksudnya? Nah, kita bisa lihat saat Yefta melontarkan atau memberikan nazar kepada Tuhan, ada nggak di pikiran dia anak perempuannya yang akan muncul? Pada saat dia memberikan nazar itu, siapapun apapun yang keluar itu jadi korban. Seharusnya sih. Enggak lah, nggak mungkin. Kan, tapi kan kalau di rumahnya itu anak satu-satunya ya, kan, Pendeta? Ternak banyak di rumah. Ya, kan? Ternak itu kan bisa dia keluar, ya kan? Dan mereka orang Israel kan mesbah korban apa? Bakaran kan ternak, itu bisa aja ternak kan yang keluar. Bisa aja ternak itu mungkin ternak yang terbaik yang keluar kan. Konsep pemikiran Yefta saat dia menyampaikan nazar itu adalah apa? Tuhan kasih. Pokoknya Tuhan akan buka jalan, nazarnya terpenuhi dengan muncul kan. Benar nggak? Tetapi kan enggak. Dan kita tahu ceritanya di sini. Tadi sudah dibaca ayatnya. Tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa anak itu dipersembahkan. Dipersembahkan secara literal. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, teman-teman Facebook sekalian, bahwa yang dimaksud setelah kejadian ini, putrinya itu dikorbankan dalam arti apa? Putrinya ini tidak menikah lagi. Padahal Yefta punya anak hanya siapa? Anak gadis itu, putri itu. Artinya kalau putri itu tidak menikah, dia tetap dalam keadaan suci, artinya adalah apa? Yefta tidak punya keturunan lagi. Itu kan sangat menyedihkan kan? Benar nggak? Coba deh bayangkan ya, terutama buat para bapak ya yang menonton acara ini, ya melihat episode ini. Sedih nggak kalau akhirnya kita tahu bahwa kita, minta maaf, keturunan kita stop sampai di situ. Nggak ada lagi nih yang melanjutkan. Sedih pasti benar. Sedih kan? Dan saya yakin itu lebih berkorban atau lebih mengenaskan dari sekedar korban bakaran. Maka dari itu dikatakan di ayat yang tadi dibaca, anak-anak gadis untuk memperingati peristiwa yang menyedihkan itu, mereka apa? Meratap bagi anaknya Yefta. Alkitab tidak ceritakan loh bahwa Yefta, hanya Alkitab katakan Yefta memenuhi nazarnya, tapi tidak dikasih tahu dia bakar putrinya atau tidak. Dan kalau dilihat dari kronologi kehidupan umat Tuhan, ya menjadi satu pertanyaan besar gitu. Walaupun mungkin orang bertanya, nanti orang bisa ngomong nih, lah Tuhan kan suruh Abraham mempersembahkan Ishak, itu gimana lagi? Kan begitu. Kita jangan lupa ya, Abraham saat diminta Tuhan mempersembahkan Ishak, Tuhan sudah mempersiapkan pengganti. Ya kan? Betul kan? Benar kan? Kita tahu cerita Abraham kan nggak jadi kan mempersembahkan Ishak. Di situ juga untuk menguji kesetiaan dan iman Abraham. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dari apa yang kita pelajari dari nazar ini, tetap sangat menyedihkan, tetap sangat mengenaskan nazar tersebut. Ya. Ironis ya Bang. Iya, karena pahlawan gagah perkasa membawa kemenangan besar, tetapi nantinya tidak memiliki keturunan. Nanti jangan ditanya nih, Yefta bisa aja mau perempuan lain. Alkitab nggak jelaskan itu. Oke? Yang kita lihat hanya yang ada di Alkitab bahwa dengan tidak menikahnya putri satu-satunya, anak tunggalnya, artinya Yefta sudah apa? Stop sampai di situ, garis keturunan Yefta. Itu dia. Kita bisa lihat ya Pendeta bagaimana Yefta ini begitu setia dengan Tuhan, selain bukan hanya dia datang pada saat ya dalam kesusahan. Iya betul. Tiba-tiba dijadiin kepala panglima. Diminta jadi panglima. Dia kasih perkaranya itu kepada Tuhan. Iya, dia jadikan Tuhan hakim. Saat orang meminta dia jadi hakim, dia jadikan Tuhan hakim atas dirinya. Keren banget Pendeta. Nah, kita udah lihat nih Pendeta perjalanannya Yefta dari yang zero, tiba-tiba jadi hero, dan dibalik kepahlawanannya itu ada cerita tragis lagi. Kita mau tahu nih Pendeta, bagaimana Yefta menjalankan tugasnya sebagai hakim? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat. Jadi teman-teman sekalian,
kita bisa baca ya di pasal 12 ya, buku Hakim-Hakim, bahwa Yefta itu memerintah menjadi hakim atas bangsa Israel itu 6 tahun. Kayaknya bukan waktu yang lama ya, 6 tahun dibandingkan hakim-hakim yang lain. Tetapi di dalam 6 tahun itu dikatakan Tuhan apa? Memberkati Yefta. Tuhan memberkati Yefta. Bukan cuma kemenangan atas Bani Amon saat itu. Tetapi di dalam juga apa? Kepemimpinannya. Dan jangan lupa loh, Yefta tetap memenuhi nazarnya kepada Tuhan, komitmennya kepada Tuhan, walaupun itu apa? Menyedihkan, menyakiti dia, menyakitkan hati dia, ya kan? Nah, beberapa tokoh Alkitab kita lihat mereka menyampaikan nazar kepada Tuhan, tapi mereka tidak penuhi. Betul. Ya, contohnya cerita yang paling terkenal yang kita tahu di Alkitab, Ananias dan Safira, ya. Mereka bernazar, kita tahu cerita itu, tapi mereka tidak penuhi. Ya. Sedangkan Yefta, walaupun dulunya dia kepala perampok, ya, anak haram disebut, ya kan, tidak ideal lah, anak yang tidak ideal dari keluarga yang tidak ideal, tapi Yefta tetap apa? Berharap pada Tuhan. Pernah jadi perampok, tapi komitmen dia kepada Tuhan itu sangat apa? Sangat tinggi. Walaupun itu menyedihkan, tetap dia apa? Tetap dia lakukan. Nah, itu dia. Keren banget ya Pendeta. Ya. Cuma Yefta nih kalau di Alkitab, kalau nggak salah cuma di 2 pasal ini ya Pendeta? Iya, pasal nggak banyak Hakim-Hakim menceritakan 11 dan kehidupan 12. Yefta, betul. Cuma 2 pasal, tapi sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yefta. Iya, betul. Jadi menurut Pak Pendeta, pelajaran apa aja sih ya Pendeta yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini? Iya, jadi teman-teman Facebook sekalian, tadi kita udah belajar ya, Yefta ya, sedikit banyak latar belakangnya, lalu bagaimana dia diangkat menjadi hakim, panglima untuk bangsa Israel, lalu bagaimana dia meminta Tuhan untuk menjadi hakimnya, lalu dia meraih kemenangan luar biasa. Di balik kemenangan itu ada peristiwa menyedihkan karena dia bernazar, yang keluar duluan itu yang akan dia persembahkan, dan putri satu-satunya anak tunggalnya. Ya, nah kita bisa lihat kehidupan umat Tuhan pada dewasa ini kurang lebih ritmenya itu sama dengan Yefta, ya kan? Kita menjadi orang yang berdosa, ya. Bisa saja mungkin kita datang dari keluarga yang tidak ideal atau lingkungan yang tidak ideal, tetapi didikan orang tua yang sedini mungkin itu tetap membekas dalam diri kita. Bisa jadi mungkin kita hidup jauh dari Tuhan saat ini, seperti Yefta jadi perampok, ya. Tetapi ada kalanya, ada satu saat Tuhan memanggil kita untuk kembali. Bisa saja dengan kehidupan pribadi kita sendiri, hanya kita dengan Tuhan. Bisa saja melalui mediator orang lain. Bisa saja sarananya bukan orang. Ya, banyak orang kembali kepada Tuhan dengar musik, dengar lagu rohani apa, dia bisa balik kan. Dia cukup dengar lagu, dia bisa balik. Ya, kalau Yefta mediatornya atau sarananya adalah apa? Tua-tua orang Israel yang minta dia balik, dan akhirnya dia apa? Kembali. Jadi dalam kehidupan Yefta, di situ bicara kesempatan kedua. Ya kan? Tuhan ya pastinya memberikan kesempatan kedua kepada Yefta untuk apa? Untuk bertobat. Dan pada saat dia ambil kesempatan itu, dia sungguh-sungguh menjalaninya. Penuh komitmen. Hingga nazarnya pun dia penuhi, walaupun apa? Menyedihkan, mengenaskan di dalam kehidupan Yefta. Itu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil. Lagi-lagi kesempatan kedua. Kesempatan ya, kedua dari Tuhan untuk kita ya. Mungkin kalau misalnya mau diambil, kita juga harus peka ya Pendeta sama sinyal-sinyal. Ya. Karena bisa aja orang-orang yang di sekitar kita atau apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, bisa jadi itu adalah akses kita untuk kembali lagi kepada Tuhan. Iya, sarana ya yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Betul sekali Pendeta. Baiklah nih Pendeta, kita akan masuk ke segmen kesimpulan. Ya. Tapi kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pendeta setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah teman-teman, kita udah ada di segmen terakhir yaitu kesimpulan. Kita akan dengarkan kesimpulannya dari Pak Pendeta. Iya, makasih.
Jadi teman-teman Facebook sekalian, kita bisa lihat istilah awal yang tadi sudah dikatakan bahwa from zero to hero. Ya. Hal ini sangat tergambar dengan kehidupan Yefta. Ya. Diawali dengan keberadaan dia berada di tengah-tengah keluarga yang tidak ideal, dengan status yang tidak ideal. Dia juga akhirnya bertemu, ya, berteman dengan orang-orang yang tidak ideal dalam arti menjadi perampok. Tetapi saat Tuhan memberikan kesempatan pada dia gunakan sebaik-baiknya. Bahkan dia dapat dikatakan sebagai pahlawan. Itu terbukti dengan nama Yefta dimasukkan Rasul Paulus di kitab Ibrani pasal 11 sebagai daftar pahlawan-pahlawan iman. Nah, apa pelajarannya buat kita saat ini? Bisa jadi kita saat ini kita adalah muncul dari keluarga yang tidak ideal. Bisa jadi kita memiliki lingkungan yang tidak ideal. Tetapi itu tidak menghapuskan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menjadi sarana atau menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Dan bisa saja kita dapat menjadi pemimpin umat Tuhan. Yang penting di sini adalah saat kesempatan kedua itu diberikan, kita berpegang teguh, kita menerima dan kita melaksanakannya dengan fokus terhadap misi dari Tuhan kepada kita. Ingat, kita adalah saksi-saksi Kristus. Misi kita adalah mengabarkan tentang kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Dengan komitmen seperti yang dimiliki oleh Yefta. Fokus terhadap misi. Niscaya Tuhan akan memberkati kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif, yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Pendeta. Ini juga jadi pelajaran buat kita ya, Pendeta ya, anak-anak muda nih, kalau aku bisa ambil sedikit kesimpulan, walaupun kita dari latar belakang yang sulit, atau latar belakang yang mungkin tidak layak di sekitar kita, tapi kalau kita hidupnya setia dengan Tuhan dan fokus sama misinya, Tuhan pasti akan selalu memberkati kita dan menyertai kita dalam setiap perkara-perkara kita. Oke nih Pendeta, untuk menutup segmen kita hari ini, Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kesempatan yang indah ini dapat kami penuhi melalui anugerah Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami fokus terhadap misi yang Tuhan sudah berikan pada kami. Walaupun di mata manusia kami tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kami. Sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni Bapa segala dosa kami, doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk diskusinya hari ini. Terima kasih juga Dei. Terima kasih teman-teman Facebook. Terima kasih tonton Facebook. Tapi kita mau ingetin lagi sekali lagi, apabila teman-teman punya tokoh Alkitab yang ingin dibahas di program Facebook, teman-teman bisa langsung komen di video ini, atau bisa juga DM melalui Instagram Hope Channel. Tokoh siapa nih yang mau dibahas di episode selanjutnya, karena kita akan membaca komen-komen juga DM dari teman-teman, dan kalau teman-teman beruntung kita bisa bahas di episode yang selanjutnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka sama video ini, kasih thumbs up-nya dan share ke teman-teman yang menurut kalian membutuhkan untuk mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus nonton Facebook, karena selain kita akan belajar dan diskusi tentang tokoh-tokoh di Alkitab, teman-teman juga bisa pakai nih video-video dari Facebook sebagai materi khotbah di gereja kalian. Baiklah, terima kasih juga untuk Pak Pendeta Hence. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Semua kita ketemu lagi ya Pendeta ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati.